Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Polda Kepulauan Riau membangun dapur SPPG di Batam untuk memenuhi kebutuhan gizi ribuan pelajar. Fasilitas ini menjadi langkah strategis mendukung tumbuh kembang anak menuju SDM unggul. Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo menghadiri peresmian dan groundbreaking dapur SPPG Polri secara daring. Kegiatan ini dipimpin Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo yang saat ini masih menjabat sebagai Irwasum Polri dan diikuti seluruh Polda dan Polres se-Indonesia. Di Kepulauan Riau, di lokasi pembangunan berada di Seibeduk, Wakapolda Kepri didampingi Irwasda, pejabat utama, Wakil Ketua Bayangkari Daerah, serta perwakilan Pemda dan swasta. Dapur SPPG Polda Kepri dirancang melayani kebutuhan gizi sebanyak 4.351, khususnya untuk siswa dari 8 sekolah di wilayah Seibeduk. Makanan akan dibagikan setiap harinya. Wakapolda menegaskan, gizi baik berdampak pada kesehatan prestasi dan karakter anak, serta menjadi investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Gizi tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik semata, tapi juga sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar, tingkat konsentrasi, perkembangan mental hingga karakter dan etika anak-anak. Seringkali disampaikan tadi Pak Irwasum juga, bahwa makan bergizi itu merupakan dasar asupan otak. Jadi ada satu teori, kalau kita mau gizinya baik, kalau bisa pagi itu sarapan, karena sarapan ini ternyata memberikan asupan 40% untuk otak dan 60% untuk otak, ya, 40% untuk tubuh. Dalam membangun dapur SPPG merupakan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia yang unggul di Kepulauan Riau dalam mendukung upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Apa 2045 itu? Adalah suatu kondisi di mana ada ledakan jumlah penduduk produktif dibandingkan penduduk yang non produktif, di mana penduduk produktif ini adalah usia-usia produktif yang harus terserap dalam lapangan pekerjaan. Jumlah usia produktif kalau tidak terserap dalam lapangan pekerjaan maka menjadi bencana demografi. Oleh karena itu peluang usaha di Batam ini cukup tinggi. Mari kita sama-sama menjaga investasi di sini supaya tidak kapok, supaya berhasil, minimal Batam bisa menjadi penjuru Indonesia, masa depan Indonesia dalam menuju Indonesia Emas 2045. Wakapolda mengajak pemerintah daerah, stakeholder, dan masyarakat untuk menjaga serta memanfaatkan fasilitas ini secara optimal. Dapur SPPG diharapkan tak hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga menjadi simbol kepedulian dan komitmen bersama bagi masa depan anak-anak. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Barat, pemirsa, Polres Indramayu membagikan puluhan paket sembako kepada warga yang membutuhkan dalam program Jumat Berkah. Kegiatan digelar di Klinik Tunggal Panaluan dan disambut hangat masyarakat. Sejumlah warga tersenyum haru saat menerima bantuan sembako dari Polres Indramayu. Kegiatan sosial ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan. Sebanyak 50 paket sembako dibagikan langsung oleh Satbinmas dan Sidokes Polres Indramayu kepada tukang becak dan lansia. Pembagian sembako adalah bagian dari program Jumat Berkah. Kegiatan ini rutin dilaksanakan untuk membantu warga sekaligus yang membutuhkan. Bantuan sosial ini juga menjadi momentum membangun silaturahmi dan komunikasi yang baik bersama warga, sekaligus untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. Tak lupa, masyarakat juga diajak untuk aktif menjaga Kamtibmas, serta melaporkan potensi gangguan melalui layanan lapor Pak Polisi, Siap Mas Indramayu.
dari Humas Polres Indramayu melaporkan untuk Polri TV. Kita beralih ke Jawa Tengah pemirsa. Polres Kebumen bekerja sama dengan Perum Bulog mendistribusikan 60 ton beras jenis SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan ke 26 titik lokasi di seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen. Program ini merupakan bagian dari gerakan pangan murah yang digelar untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Peninjauan pendistribusian dilakukan langsung oleh Kapolres Kebumen, AKBP Eka Basit Samsuri di Gudang Bulog Kebumen. Turut hadir Kepala Bulog Kabupaten Kebumen Sidik Sugiarto, jajaran pejabat utama Polres Kebumen, serta para Kapolsek yang nantinya akan memimpin distribusi di wilayah masing-masing pada Jumat 8 Agustus 2025. Setiap titik akan mendapatkan pasokan beras SPHP yang dijual dengan harga Rp12.000 per kilogram. Harga tersebut berada di bawah harga pasar sebagai bentuk subsidi tidak langsung untuk meringankan beban masyarakat. Menurut AKBP Basit, distribusi ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga stabilitas harga, tetapi juga untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan menjelang masa-masa rawan seperti musim kemarau panjang atau fluktuasi harga akibat gangguan distribusi. Hari Jumat yang terakhir ini di tanggal 8 Agustus 2025 kami dari Polres Kebumen akan menyalurkan atau mendistribusikan beras SPHP dari Perum Bulog Kebumen sejumlah 60 ton yang akan disebar ke 26 kecamatan melalui kegiatan bazar murah. Jadi beras ini akan dijual dengan harga Rp12.000 ke masyarakat. Ya, sekali lagi saya sampaikan beras ini akan dijual seharga Rp12.000 ke masyarakat melalui kegiatan bazar beras murah di 26 kecamatan yang akan dikomandoi oleh para Kapolsek di wilayah. Mungkin ada tambahan Pak? Ya, terima kasih untuk Polres Kebumen telah melaksanakan gerakan pangan murah atau mensukseskan gerakan pangan murah pemerintah Indonesia di 26 kecamatan sebanyak 60 ton untuk hari ini dan selanjutnya kemungkinan bisa nambah lagi tiap. Bisa. Mungkin itu aja. Terima kasih, mudah-mudahan gerakan pangan murah ini untuk mensejahterakan masyarakat tentunya Polres Kebumen bersama Bulog turut serta untuk mendukung program pemerintah Prabowo Subianto melalui ketahanan pangan nasional. Kegiatan peninjauan berlangsung hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dan berjalan lancar tanpa kendala. Polres Kebumen memastikan bahwa seluruh distribusi ke 26 titik dapat selesai tepat waktu dan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Dari Humas Polres Kebumen melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.